Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tradisi budaya adat yang ada di Nusantara seperti yang ada di Pulau Bali tentang ogoh-ogoh. Jadi setiap setahun sekali sebelum hari raya Nyepi atau menyambut tahun baru Saka itu di Bali itu sejak zaman dahulu sampai sekarang itu punya tradisi yang namanya ogoh-ogoh. Dan kali ini saya akan mereaction video ogoh-ogoh yang ada di Bali dari berbagai sumber yang ada di media sosial. Jadi kita saksikan bersama-sama. Banyak sekali para wisatawan dari berbagai mancanegara itu kagum dengan budaya yang ada di Bali, seni yang ada di Bali bener-bener kreatif luar biasa. Jadi pembuatan ogoh-ogoh itu juga membutuhkan biaya yang sangat besar. Dan dari mana biaya tersebut? Jadi di Bali itu biayanya itu dari swadaya masyarakat dan juga ada bantuan dari pengusaha juga ada dan juga lain-lainnya. Jadi kita itu sebagai orang Nusantara, sebagai orang Indonesia, sebagai orang Bali, kita itu harus bangga karena di Indonesia kita punya Bali dengan seni budaya yang luar biasa seperti itu yang tidak dimiliki oleh bangsa lain. Jadi ogoh-ogoh itu adanya hanya di Bali dan di Jawa juga ada seperti itu. Jadi umat Hindu itu membuat ogoh-ogoh itu juga ada maknanya, ada simbolnya. Jadi menyimbolkan tentang sesuatu yang negatif atau seperti buta kala atau sesuatu yang jahat. Jadi sebelum hari raya Nyepi itu biasanya ogoh-ogoh itu dipawai atau dibawa keliling kampung atau keliling kota tersebut. Dan kemudian itu ogoh-ogoh itu dibakar, jadi membakar sesuatu yang jahat supaya Bali itu aman, supaya Bali itu damai, supaya Nusantara itu damai. Jadi kita sebagai orang yang ada di Nusantara, kita itu harus mendukung atau mensupport apa yang ada di Bali. Jangan kita itu menjatuhkan apa yang di Bali, walaupun berbeda-beda suku, berbeda-beda agama, kita itu harus menghargai perbedaan. Jadi seperti CJ Desa Mawa Coro, jadi setiap wilayah itu punya perbedaan dan kita itu harus bisa menghargai apa yang ada di Bali tersebut. Jadi teman-teman seniman yang ada di Bali itu luar biasa bagi saya, sangat kreatif ya. Jadi makanya orang-orang dari luar negeri itu sangat benar-benar terkagum-kagum ketika melihat ogoh-ogoh yang di Bali, ketika melihat kesenian yang ada di Bali seperti itu. Jadi kita sebagai orang Jawa, sebagai orang yang di luar Bali, kita harus mendukung apa yang ada di Bali. Itu lincahnya para penari-penari yang ada di Bali, begitu luar biasa, bisa membuat ogoh-ogoh itu tidak mudah. Jadi generasi yang ada di Bali itu mulai anak-anak SD sejak zaman dulu itu banyak yang membuat patung ogoh-ogoh tersebut dengan bahan yang seadanya seperti itu. Contohnya seperti yang ada di Jawa. Ketika saya masih kecil, saya juga membuat reog itu dengan bahan dari rumput merak ya. Tapi zaman sekarang itu rumput merak itu mulai hilang ya. Jadi kita sebagai generasi muda ya, kita harus mendidik kepada generasi berikutnya untuk mencintai budaya. Jadi di Indonesia itu kalau bisa ya, jadi mulai sekolah dari TK sampai SD sampai SMP itu harus dikenalkan dengan budaya. Mulai TK harus dikenalkan dengan budaya supaya kita itu tidak ketinggalan. Penting kita itu hidup damai, seperti itu tujuan kita, karena kita itu berpedoman pada ideologi Pancasila. Jadi saya di Bali itu lebih 8 tahun ya. Jadi setiap tahun saya sering menyaksikan secara langsung seperti apa ogoh-ogoh. Jadi saya juga sering melihat secara langsung seperti apa membuat ogoh-ogoh gimana. Jadi harus membutuhkan kekompakan, guyub rukun atau gotong royong. Jadi membuat ogoh-ogoh atau buta kala itu juga tidak harus menggunakan bahan-bahan yang mahal. Itu menggunakan daun pisang yang sudah kering itu juga bisa. Itu juga sangat menarik. Jadi
namanya ogoh-ogoh itu memang bentuknya macam-macam ya, bermacam-macam karakter, berbeda dengan kesenian reog. Kalau kesenian reog itu memang satu bentuk seperti itu ya, itu perbedaannya. Kalau ogoh-ogoh itu bisa dibuat berbagai macam apapun bentuknya, yang penting menyimpulkan tentang sesuatu yang jahat atau sesuatu yang negatif tersebut, dan kemudian ogoh-ogoh tersebut itu akan dibakar untuk menghilangkan kolo atau menghilangkan sesuatu yang jahat yang ada di sekitar kita atau yang ada di dalam diri kita itu ya. Jadi banyak sekali maknanya, bukan hanya sekedar dipamerkan untuk umum ya. Memang manfaatnya juga banyak. Ketika ada pawai ogoh-ogoh itu dampak manfaatnya bagi masyarakat itu luar biasa. Jadi masyarakat itu bisa jualan jajanan, minuman, dan lain-lainnya itu akan laris. Banyak sekali para pengunjung dari wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara itu kan berbondong-bondong ke di mana ada pementasan ogoh-ogoh, di mana ada perlombaan ogoh-ogoh. Itu juga diperlombakan ya, adu kreatif ya. Jadi banyak sekali manfaatnya ketika ogoh-ogoh itu digelar. Saya sebagai orang Jawa itu sangat bangga dengan tradisi budaya, seni budaya yang ada di Bali tersebut. Saya juga bangga juga kesenian yang ada di Ponorogo. Jadi saya itu orang Ponorogo, punya kesenian yang namanya reog Ponorogo. Kenapa tidak pernah memvideo reog Ponorogo? Jadi saya juga ada beberapa channel memang untuk kesenian reog Ponorogo, yang salah satunya mungkin teman-teman bisa ditonton di channel YouTube Bang Jo TV. Kalau pengen menyaksikan dari awal sampai akhir saya memvideo tentang kebudayaan yang ada di Jawa Timur, reog Ponorogo, dan juga kesenian jaranan. Itu memang bangga dengan seni budaya yang ada di Nusantara tersebut ya. Jadi kita sebagai orang Nusantara harus bangga, harus kita saling mengingatkan ya, untuk teman-teman yang ada di luar Jawa, contohnya seperti yang ada di Bali, seperti yang ada di Kalimantan. Jadi kita itu harus terbuka. Jadi ketika ada teman dari luar daerah mengkritik apa yang ada di Jawa, kita itu jangan tersinggung. Jadi begitu sebaliknya, ketika orang Jawa mengkritik budaya yang ada di tempat lain, jika ada kesalahan itu jangan tersinggung. Jadi kita itu harus mengkoreksi diri. Oh, ternyata kita itu dikritik, pasti ada yang salah, memperbaikinya untuk penampilan ke depannya seperti itu. Jika contohnya seperti reog Ponorogo, jika dikritik dari teman-teman luar Jawa, kita itu jangan tersinggung, jangan marah. Jadi kita akan berupaya untuk memperbaikinya supaya menjadi lebih baik. Jadi kalau tidak ada kritikan, kita tidak akan maju. Ada untungnya ketika dikritik orang lain seperti itu. Jadi ketika kita itu dikritik seperti itu, kita itu jangan marah. Ogoh-ogoh yang ada di Bali itu memang salah satu budaya yang menggairahkan atau membangkitkan atau menarik bagi para wisatawan dari domestik maupun mancanegara. Jadi ketika teman-teman dari luar negeri sana ketika melihat di media sosial, melihat ada video ogoh-ogoh dari berbagai media sosial, jadi mereka tidak puas untuk menyaksikan secara langsung hanya di lewat layar handphone atau laptop atau TV seperti itu. Mereka akan melihat secara langsung gimana cara membuatnya, kok bisa kompak banget digotong rame-rame seperti itu, kok tidak jatuh, kadang-kadang sampai ada yang dimiring-miringkan. Dan yang lebih menarik itu semakin lama generasi muda yang ada di Bali atau para seniman yang ada di Bali itu semakin lama semakin kreatif. Yang dulunya ogoh itu cuma dipanggul diem, tidak ada gerakan, sekarang itu ada kombinasi, ada varian-varian ya. Jadi bisa menghidupkan sesuatu yang berbentuk patung tersebut ya. Jadi kalau kita sebagai orang Nusantara, karena kita itu punya budaya yang berbeda dengan yang ada di luar negeri, kalau ada orang mengatakan bahwa patung itu seperti musyrik atau ini itu, kita tidak usah harekan. Jadi kita itu meneruskan apa yang ada diwariskan oleh orang-orang dulu untuk kita itu harus menjaga dan untuk melestarikan. Jangan sampai kita goyah dengan orang-orang yang mengadu domba kita. Kita itu harus menjaga toleransi. Toleransi itu juga boleh, tapi jangan sampai terlalu toleransi ya. Berbeda pakaian, berbeda kostum adat seperti itu, kita itu jangan sampai terpecah belah oleh orang-orang yang mengadu domba
orang-orang yang pengen menghancurkan budaya Nusantara seperti itu. Jadi budaya Nusantara itu memang sejak dulu memang pengen dimusnahkan. Jadi kita tugasnya sebagai orang Jawa, sebagai orang Bali, sebagai orang Nusantara, sebagai orang Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB dan lain-lainnya, kita itu harus mempertahankan apa yang diwariskan orang-orang dulu. Jadi ketika kita mempertahankan warisan budaya orang-orang dulu, walaupun mereka itu sudah tiada, mereka akan bangga. Berarti generasi cucu yang kemudian contohnya seperti kita atau untuk kedepannya itu akan bangga, mereka akan sangat senang. Jadi leluhur kita jangan sampai menangis, jangan biarkan leluhur kita menangis meratapi apa yang ada, apa yang terjadi di masyarakat yang terjadi sekarang ini. Kita itu harus membuat leluhur kita bangga, bukan menghormati leluhur. Jadi kita tetap kepada Tuhan yang Maha Kuasa atau Tuhan Engkang Maha Kuwas, seperti itu ya. Jadi kita itu harus asuh seperti itu sebagai orang Jawa, sebagai orang Nusantara. Kita itu harus menjaga. Ogoh-ogoh ini salah satu budaya yang luar biasa, sangat menarik untuk mendongkrak pariwisata yang ada di Bali tersebut. Jadi teman-teman contohnya dari Jawa itu banyak yang belum tahu melihat secara langsung ya, karena memang tempatnya juga jauh. Memang di Jawa juga ada ogoh-ogoh, tapi tidak semeriah apa yang ada di Bali seperti itu, dengan berbagai bentuk, berbagai karakter itu luar biasa. Saya sangat salut. Sejak zaman dulu saya banyak temen dari Bali itu, mereka tetap semangat, kadang-kadang di lembur sampai malam untuk mempersiapkan ogoh-ogoh itu, harus berkorban pikiran dan juga tenaga seperti itu ya. Jadi kita sebagai orang Nusantara, sebagai orang Jawa, saya itu bangga banget apa yang ada di Bali, walaupun saya jauh dari Pulau Dewata Bali seperti itu. Jadi buat teman-teman yang sekarang ini masih merantau di Bali, kita itu punya hak dan kewajiban untuk menjaga Bali, supaya Bali itu awet, supaya Bali itu langgeng, supaya Bali itu masih bisa damai untuk ditempati, supaya teman-teman untuk generasi kemudian, untuk yang akan datang itu masih bisa merasakan keindahan surga dunia yang ada di Pulau Dewata Bali. Jadi cukup sekian konten saya. Jika ada salah kata yang tanpa sengaja saya ucapkan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Salam budaya Nusantara.